Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS open lagi. Grup STS diskusi dan rekomendasi bulan April 2024, yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 30 April 2024 teman-teman. Nah, apa itu grup STS rekomendasi dan diskusi April? Teman-teman bisa lihat video di atas untuk detailnya. Nah, kita akan lihat dulu STS yang masih jalan saat ini, yaitu STS Maret teman-teman. Nah, kalau teman-teman nanti gabung STS rekomendasi, teman-teman akan dapat dua grup ini ya, grup rekomendasi April dan grup diskusi April. Nah, untuk tahu apakah itu, teman-teman bisa lihat grup Rekom Maret. Nah, kita intip STS rekomendasi yang masih aktif saat ini, yaitu di STS rekomendasi Maret teman-teman. Di sini kita cuma di VTNY, baik, pegas nih TP singkat ya. Jadi kita ada swing, kita pisahin di tabel teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu sibuk, teman-teman bisa ngambil saham-saham swingnya aja. Terus ini kita ada Arto cuan ya, terus BTPS kita plan CL dulu, padahal ini masih bisa di hold sebenarnya. Terus ada Petro cuan, ada PTPP cuan, Adi cuan, Visi cuan, TOS cuan, VKTR cuan, dan masih banyak lagi di atasnya teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang mau gabung STS rekomendasi bulan April, teman-teman akan dapat bonus, itu adalah screening saham yang bisa buat investasi. Nah, ini ada 38 saham teman-teman, ini udah kita buka dan yang lain kita tutup. Nah, teman-teman akan dapat rumus ini secara gratis di bulan April nanti teman-teman ya. Selain ini teman-teman juga akan dapat perkiraan dividen saham di bursa, ada 175, ini masih saya kasih. Ini yang udah lewat 12 dan masih ada 175 lagi di bawahnya. Jadi masih banyak banget teman-teman ya. Teman-teman harus wajib punya tabel ini bagi teman-teman yang mau jadi dividen hunter. Oke, kita lanjut videonya teman-teman. Salam Mas Bro ya, kita di Fajar Daily dan kali ini kita akan eksklusif bahas saham Telkom teman-teman ya. Jadi hari ini Telkom tuh turun 5% tadi, terus ketarik dikit. Jadi closingnya itu 4% sekian gitu ya untuk Telkom. Nah, kenapa bisa seperti ini? Jarang-jarang loh Telkom itu turun lebih dari 3%. Jadi bahkan tadi sempat nyentuh ke 3.700 yang dia itu 5,1% turunnya guys. Nah, apa kira-kira penyebabnya guys? Coba kita akan bedah di sini teman-teman. Kita lihat dulu laporan keuangan kuartal 4 ya. Jadi Telkom itu udah rilis laporan keuangan kuartal 4 tadi guys, tadi pagi mungkin. Nah, di sini untuk sekarang itu guys ya, untuk profitnya itu naik dibanding dengan tahun yang lalu. Kalau tahun yang lalu itu net profitnya di tahun 2022 itu net profitnya masih bisa baca di sini, itu adalah 20,7 triliun. Dan sekarang guys di tahun 2023 ya sampai akhir nih selesai itu adalah 24,5 triliun. Artinya naik banyak loh ya untuk profitnya. Tapi kenapa saat rilis laporan keuangan kuartal 4 ini justru malah turun lumayan dalam untuk Telkom guys. Nah, ini padahal untuk Telkom itu profitnya itu hampir setara profit tahun 2021 yang dia 24 triliun juga, tapi komanya 7, dia itu harganya sempat nyentuh ke 4 ribuan teman-teman. Nah, harganya itu 4 ribuan kita lihat ya untuk tahun 2021 teman-teman. Kita lihat di sini. Nah, nih. Guys, di sini. Di tahun 2021, nah di sini. Nah, kisaran di sini guys ya. Ini kan Telkom di atas guys. Nah, kalau kita lihat di sini di dividen tahun 2020 dari laba 2021 itu harga Telkom tuh di 4 ribuan. Lihat di sini guys. Nah, di tahun 2023 dari laba tahun 2022 di sini saat dia itu bagi dividen harganya juga sempat nyentuh 4 ribuan. Dan sekarang teman-teman ya, dividen Telkom ini jauh lebih gede daripada dividen tahun lalu. Tapi kenapa sahamnya drop? Kita coba hitung guys ya untuk dividen Telkom kira-kira di tahun ini dari laba tahun 2023 itu berapa? Telkom itu selalu bagi dividen itu rata-rata 80% dari EPS-nya guys. Jadi kita tinggal hitung aja, itu 247,83 ya dikurangi 20%. Nah, berarti dividen Telkom itu sekitaran 198 atau 199 rupiah per lembarnya, teman-teman. Ini kalau menurut saya sih gede banget. Coba kita dibagikan untuk harga yang sekarang yaitu 3730. Nah, ini yieldnya itu adalah 5,3%. Ini termasuk gede loh untuk sekelas saham blue chip guys ya. Dengan yield 5,3% tuh setara saham-saham big bank. Nah, ternyata gede guys dividennya. Ini saya yakin penurunannya itu mereka itu mungkin ada satu pihak nih yang
ngelepas sahamnya mungkin ada keperluan lain, misalnya mau beli villa atau apa, dia lepas saham Telkom. Tapi kalau teman-teman yang istilahnya itu memahami laporan keuangannya, harusnya Telkom nambah muatan ya, bukan malah dijual teman-teman. Jadi istilahnya ini kalau menurut saya sih hanya anomali aja guys turunnya. Jadi Telkom ini anomali. Jadi untuk perkiraan saya, kalau misalnya Telkom ini misalnya masih turun lagi, paling mentok-mentoknya di sekitaran 3650 sampai 3670. Mungkin di antara ini guys penurunannya untuk Telkom, dan lanjutnya dia akan rally sampai 4000 lagi sampai nanti saat pembagian dividen di sekitaran pertengahan Juni 2024 nanti. Nanti dividennya itu di Juni di sini teman-teman. Dan kalau kita lihat dari tahun lalu, ini dimulai di bulan April, Maret, akhir April ini malah naik. Guys. Jadi kalau menurut saya sih untuk Telkom ini jangan takut teman-teman ya. Saya sih jujur aja saya belum punya Telkom, tapi saya berharap Telkom ini nyampe ke 3650. Nanti kita akan coba buy teman-teman ya. Untuk targetnya sekitaran 4000. Dan bagi teman-teman yang istilahnya nyangkut di harga 3000-an, 900 atau 4000 gitu ya, hold aja Telkom. Jadi saya berani bilang Telkom ini hold aja. Ya hold aja, malah nanti kalau ke sekitaran 3600-an kurus, teman-teman bisa tambah muatan atau FVG down dan di hold sampai pembagian dividen di sekitaran pertengahan bulan Juni 2024 yang diperkirakan dividennya tadi yaitu 198 sampai 200 rupiah teman-teman. Jadi saya kira untuk Telkom ini mungkin ya gini guys ya, ini korupsi menara Telkom ya. Mungkin karena ini guys ya, mungkin ya soalnya berita negatifnya cuman ini doang ya, yaitu korupsi ya, korupsi Telkom lah. Telkom itu ada namanya korupsi menara telekomunikasi gitu ya. Mungkin ini penyebabnya, salah satunya. Tapi saya kira ini nggak akan berpengaruh signifikan karena kita juga waktu itu pernah trading di saham TINS atau TINS. Di TINS itu juga korupsinya banyak, tapi sahamnya terbang. Kayak gitu guys ya, karena memang laporan keuangannya bagus dan harga timahnya naik. Jadi nggak ngaruh juga guys kalau korupsi seperti ini ya. Korupsi memang dari dulu ada gitu di Indonesia, di BUMN, di pemerintahan kan ada. Jadi sebenarnya bukan berita yang baru lah seperti ini. Jadi saya kira untuk yang mengaitkan Telkom dengan berita korupsi ini agak kurang relevan teman-teman ya. Ya mungkin alasan kenapa saham Telkom turun ya ada pihak yang taking profit gitu ya, yang dia pengen pindah ke saham yang lain. Mungkin pihak yang taking profit itu punya dana gede atau punya saham Telkom memang gede dan dia pengen pindahin ke yang lain gitu ya, atau dia nemuin instrumen investasi lain yang lebih bagus dari Telkom, maybe seperti itu. Dan kalau kita memang belum ada pandangan lain mau beli saham apa, saya kira Telkom ini bisa jadi pilihan untuk teman-teman beli dan di hold sampai nanti pertengahan Juni. Harusnya bisa sampai ke 4000-an lagi untuk si Telkom teman-teman. Oke ya, Mas Bro, mungkin itu aja Mas Bro pembahasan Telkom hari ini. Jadi tenang aja, santai ya. Sampai ketemu di video berikutnya teman-teman.